Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pelajaran atau kuliah Sosiologi Agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum seputar mengurus jenazah. Seperti apa bentuk hukum atau mengurus jenazah? Mari ikuti video saya sampai akhir. Namun sebelumnya mari kita awali pertemuan ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, keberkahan, kemanfaatan, kesehatan untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita lanjutkan. Setiap orang pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Ini adalah landasan atau dasar tentang pengurusan jenazah. Bahwa setiap yang bernyawa atau berjiwa pasti akan merasakan kematian. Jadi kita semuanya pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kapan? Tergantung masing-masing orang. Ada yang mati muda, ada yang sudah tua, ada yang sudah tua tapi tidak meninggal juga ada. Dan itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kematian itu adalah menyempurnakan apa yang sudah kita kerjakan di dunia. Jadi kalau dia baik, dia akan menemui kebaikan ketika dalam kematian itu. Makanya tidak sedikit orang yang menjalani kematian itu dengan sangat nyaman dan tidak merasakan kesakitan. Dan tidak sedikit pula orang yang merasakan susahnya mengalami sakaratul maut. Nah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang diberikan kemudahan dalam menghadapi ajal kematian. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi hidup di dunia ini hanya senang-senang, yang menipu. Jadi yang namanya kesenangan menipu ibarat orang yang sedang bermain, pasti ada akhirnya. Ini sebuah peringatan buat kita untuk tidak terlalu bernafsu atau terlalai dalam kehidupan dunia ini. Kita lanjutkan. Hukum pengurusan jenazah. Hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Artinya cukup dikerjakan oleh sebagian masyarakat. Bila seluruh masyarakat tidak ada yang merawat, maka seluruh masyarakat akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang bagi orang yang mengerjakannya, mendapat pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengurus jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Ini penting
Jadi kalau ada orang muslim yang meninggal, satu desa itu harus ada yang mengurus jenazahnya. Kalau tidak ada yang mengurus, dia termasuk orang yang kena dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mau merawat jenazah orang muslim. Nah, jadi itu ya. Tapi bagi mereka yang mau mengurus jenazah saudaranya muslim, pahala Allah akan menyediakan bagi mereka yang merawat jenazah orang-orang yang muslim. Kita lanjutkan. Orang yang mengurus jenazah ini, yang pertama yang berhak mengurus jenazah adalah ayah. Kalau yang meninggal adalah anaknya, ibunya, atau suami istri, ya, kalau meninggal salah satunya, atau anak putra dan putrinya, ini kalau yang meninggal adalah bapak ibunya, atau kakak dan adiknya, kalau yang meninggal ini adalah saudaranya. Ini adalah aturan untuk pengurusan jenazah yang berhak ya. Jadi kalau orang lain nanti dulu, tapi ini yang diutamakan. Namun sebaiknya yang jenis kelaminnya adalah sama, pria diurus oleh pria, wanita oleh wanita, kecuali suami istri atau ayah dan ibunya. Bila urutan tersebut di atas tidak ada, baru beralih kepada orang lain. Ini penting. Jadi tidak langsung diserahkan kepada Pak Kaum atau orang yang biasa ngurus jenazah, tapi yang diutamakan adalah keluarga inti yang sudah disebutkan tadi. Itu ya. Kita lanjutkan. Waktu penyelenggaraan jenazah, pengurusan jenazah, segera mungkin. Tidak ada keharusan menunggu berkumpulnya seluruh kerabat, seperti sabda Rasulullah, segeralah mengurus jenazah, jika ia baik, maka kebaikan yang kamu segerakan kepadanya. Dan jika bukan seperti itu, maka keburukan yang kamu bebaskan dari punggungmu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi ini peringatan bagi kita kalau ada sebagian dari kita yang meninggal, harus segera diurus jenazahnya dan segera dikuburkan. Kenapa? Kalau jenazah itu punya kebaikan, biar ia segera menemui kebaikan yang ia kerjakan. Kalau dia termasuk orang yang maksiat atau kurang baik, kita berharap azab atau dosanya tidak mengenai kita yang ada di dunia. Makanya segera disegerakan pengurusan jenazahnya. Begitu. Kita lanjutkan kaifiat atau cara pengurusan jenazah. Bila telah terang, nyata, jelas ajalnya seseorang, maka segerakanlah perawatannya. Adapun yang perlu dilakukan adalah yang pertama, memejamkan mata. Berdasarkan hadis yang dikisahkan Ummu Salamah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Abu Salamah yang telah menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan kedua mata terbelalak. Lalu beliau memejamkan kedua mata Abu Salamah dan bersabda, sesungguhnya apabila roh telah direnggut, hendaknya diikuti dengan pemejaman mata. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, dan Al-Baihaqi. Ini adalah cara pengurusan jenazah yang pertama. Jadi tidak usah panik, kita pejamkan mata dari jenazah yang baru meninggal dulu. Yang kedua adalah lemaskan terutama tangan, kakinya diluruskan. Jadi tangan kakinya harus ditempatkan. Kalau tangannya yang masih kaku segera dilemaskan dengan pelan-pelan, termasuk juga kaki-kakinya. Yang ketiga, dikatupkan mulutnya dengan ikatan kain dan dilingkarkan dagu pelipis sampai ubun-ubun. Jadi supaya tidak mangap mulutnya, kita ikat antara dagu sampai ke kepala dengan kain.
Yang keempat, diutamakan ditelentangkan membujur menghadap kiblat dengan kepala di sebelah kanan kiblat. Jadi ini supaya untuk memudahkan ya, jadi ditelentangkan. Yang kelima, ditutup muka wajahnya serta seluruh tubuhnya berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, seluruh jasadnya ditutupi dengan kain lurik atau nama jenis kain buatan Yaman. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Jadi ketika sudah selesai semuanya, yang terakhir itu ditutup wajahnya, tidak dibiarkan terbuka. Ya. Berikutnya, yang keenam mengucapkan kalimat tarji' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau istilah lain dengan istirja, pasrah dengan ikhlas dan ingat bahwa kita bersama akhirnya juga akan mengalami kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surat Al-Baqarah ayat 156. Yang ketujuh, mendoakannya Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Artinya, ya Allah, semoga Allah mengampuni, melimpahkan kasih sayangnya, memaafkannya, serta memuliakannya. Itu kalau laki-laki yang meninggal. Kalau yang meninggal adalah perempuan, dhamirnya diganti, Allahumma ghfirlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Ya Allah, semoga Engkau ampuni, melimpahkan kasih sayangnya, memaafkannya, serta memuliakannya. Jadi paham ya, bedanya laki-laki pakai hu, kalau yang perempuan memakai dhamir ha. Berikutnya yang ke-8, menyebarluaskan berita kematian kepada keluarga atau ahli waris, kerabat dan masyarakat lingkungannya. Nah ini, jadi setelah ada salah satu yang meninggal, kita segera memberitakan atau mengumumkan kepada keluarga dan kerabat. Sekarang lebih mudah lagi, bisa lewat WhatsApp atau lewat sosial media yang lain. Itu yang sekarang yang seperti itu ya. Yang ke-9, mempersiapkan keperluan perlengkapan perawatan mayat jenazah. Jadi ini yang ke-9 adalah mempersiapkan pemandiannya, pengafanannya dan sebagainya ya. Yang ke-10, keluarga atau ahli waris segera menyelesaikan hak insani atau hak adami, utang piutang, mengambil alih tanggung jawab hingga bagi yang telah wafat tiada lagi memiliki kewajiban kecuali mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Jadi saat itu juga harus ada keluarga yang bertanggung jawab mengalihkan hak adami dari yang meninggal kepada ahli waris, termasuk utang piutangnya. Itu ya, tidak harus menunggu sampai dikubur selesai. Jadi begitu sudah meninggal harus ada yang bertanggung jawab untuk mengambil alih hak adami dari si mayit. Hak dan kewajiban terhadap jenazah. Yang pertama adalah memandikannya atau mensucikannya. Orang yang berhak memandikan yang pertama adalah muslim dan berakal. Yang kedua adalah sesuai wasiat si mayit. Ya, ini. Jika si mayit telah mewasiatkan kepada seseorang tertentu untuk memandikan jenazahnya, maka orang itulah yang berhak memandikan. Jika si mayit tidak mewasiatkan kepada siapapun, maka yang berhak adalah ayah atau kakek, kemudian anak laki-laki atau cucu-cucunya yang laki-laki. Ini ya, ini lebih diutamakan adalah keluarga inti dari si mayit. Jika tidak ada yang mampu, keluarga mayit boleh menunjuk orang yang amanah lagi terpercaya untuk memandikannya, atau orang yang paling menguasai fikih
tentang perawatan jenazah secara syar'i. Biasanya kalau di kampung ada namanya Pak Mudin atau Pak Kaum yang biasa mengurusi orang meninggal. Itu yang biasa dipasrai memandikan jenazah si mayit. Demikian pula jika si mayit adalah seorang wanita, sesuai dengan wasiatnya, jika ada, jika tidak ada maka ibunya atau neneknya, kemudian anak perempuan atau cucu-cucu yang perempuan. Jika tidak ada, maka keluarganya boleh menunjuk seorang perempuan atau wanita yang amanah lagi terpercaya untuk memandikannya. Jadi, kalau yang meninggal perempuan, yang mengurus memandikannya adalah pihak keluarga perempuan. Kalau tidak ada, maka keluarga menunjuk salah seorang tokoh biasanya yang tahu tentang hukum pengurusan jenazah. Sama jenis kelaminnya, artinya bila yang meninggal wanita, maka yang memandikan juga wanita. Demikian sebaliknya, kecuali suami istri. Kalau suami istri boleh laki-laki memandikan istrinya ya. Tapi nanti ketika diwudukan itu nanti harus sama-sama jenis kelaminnya supaya tidak merusak wudunya. Untuk anak-anak yang masih di bawah 7 tahun, keadaan darurat lainnya yang memandikan boleh beda kelamin dengan si mayat, gitu ya. Yang keempat, dianjurkan agar yang memandikan jenazah tersebut memilih 2 orang dari keluarga si mayit. Seorang diantaranya yang terlihat tanda-tanda ketaatan pada wajahnya agar dapat memberikan pengarahan ketika memandikan jenazah. Seorang lagi yang tampak tanda-tanda maksiat dan dosa pada dirinya sehingga ia dapat menyaksikan jenazah dimandikan dan dibolak-balikkan. Mudah-mudahan pemandangan seperti itu menjadi pelajaran baginya dan membuat terhenyak lalu sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kematian sudah cukup menjadi pelajaran bagi kita? Jadi ini adalah pelajaran bagi mereka yang belum bertobat, dan bagi mereka yang sudah baik itu juga termasuk pelajaran memandikan. Bagi yang belum bertobat, sebagai peringatan bahwa kita semuanya pasti akan merasakan kematian. Yang kelima, tidak diperbolehkan masuk ke tempat memandikan jenazah lebih dari 3 orang, karena itu tidak disukai. Jadi ketika jenazah dimandikan tidak perlu banyak-banyak orang, apalagi sampai ditonton. Ini kurang baik karena tidak akan menjadikan bagus untuk keluarga dan juga tidak baik juga untuk si jenazah atau si mayit. Begitu ya, bisa dipahami. Itu saja untuk pertemuan kali ini sebagai pembahasan pertama. Nanti kita akan ketemu lagi dengan bab yang sama, lanjutan dari fikih janaiz bagian yang kedua. Dari saya cukup sekian, mari kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.